Selamat siang Bapak Ibu tutor pembimbing dan para hadirin sekalian. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Teknik Presentasi dan Komunikasi dengan judul Identifikasi Karakteristik Guna Lahan dan Kegiatan Studi Kasus Kota Bandung dengan metode pecah kuca. Perkenalkan, nama saya Nindi Kartika Sari dengan NIM 051758609 dari UPBJJ UT Surabaya. Presentasi ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Teknik Presentasi dan Komunikasi di bawah bimbingan Ibu Hilda Syahrani SPD MSI. Kota adalah ruang yang selalu berkembang. Perkembangannya dapat berbentuk pertumbuhan, yaitu perubahan kuantitatif dari ukuran kota tanpa mengubah struktur utamanya. Sementara itu, transformasi adalah perubahan struktur dan fungsi kawasan secara terus-menerus demi meningkatkan efisiensi. Konsep ini didukung oleh Doxiadis pada tahun 1968. Berikut terdapat 4 tahapan transformasi kawasan. 1. Penetrasi. Penetrasi adalah penerobosan fungsi baru ke dalam kawasan yang homogen. 2. Invasi. Invasi adalah serbuan fungsi baru yang lebih besar, namun belum mendominasi. 3. Dominasi. Dominasi adalah fungsi baru mulai mendominasi proporsi kawasan. 4. Suksesi. Suksesi adalah pergantian total dari fungsi lama ke fungsi baru. Transformasi kota dapat menimbulkan beberapa dampak. Yang pertama yaitu ketidaksesuaian, kedua dampak sosial dan budaya, ketiga dampak ekologi, dan keempat dampak ekonomi. Oleh karena itu, intervensi pemerintah sangat diperlukan agar transformasi memberikan manfaat sosial yang optimal. Dalam studi ini ada 2 konsep utama. Yang pertama adalah guna lahan, yaitu fungsi dominan suatu kawasan sesuai dengan ketentuan zonasi. Yang kedua adalah kegiatan, yaitu aktivitas nyata yang berlangsung sehari-hari pada lahan tersebut. Kegiatan kota umumnya dapat dibagi menjadi 4 tipologi, yaitu 1. Perumahan, 2. Komersial, 3. Industri, dan 4. Ruang terbuka hijau dan kawasan lindung. Kawasan perumahan merupakan area yang didominasi oleh permukiman penduduk. Ini merupakan bagian terbesar dari struktur ruang kota dan menjadi pusat aktivitas domestik. Kawasan komersial mencakup pusat perdagangan dan jasa, seperti pasar, pertokoan, mal, maupun perkantoran. Aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat di kawasan ini cenderung sangat tinggi. Kawasan industri adalah tempat kegiatan produksi dan pergudangan. Kawasan ini biasanya memerlukan akses logistik khusus dan perhatian terhadap pengelolaan dampak lingkungan. Kawasan RTH dan kawasan lindung berfungsi sebagai ruang konservasi dan ekologi. Selain menjadi paru-paru kota, area ini berperan sebagai resapan air dan wadah interaksi sosial masyarakat. Tujuan utama dari studi ini adalah mengkaji kesesuaian antara guna lahan dan kegiatan melalui pemahaman terhadap sistem dan karakteristik yang berkembang. Sasaran studi. Sasarannya meliputi 1. Mengidentifikasi karakteristik guna lahan, 2. Mengidentifikasi variasi kegiatan di dalamnya, dan 3. Mengidentifikasi kegiatan yang berkembang di kawasan studi. Lokasi studi berada di Kota Bandung yang dibagi menjadi 6 wilayah pengembangan. Proses kegiatan dilakukan selama 1 semester, mencakup survei dan analisis. Tipologi kegiatan kota terbagi menjadi 3. 1. Perumusan masalah dengan memahami topik dan tujuan survei secara mendalam. 2. Kebutuhan data dengan merinci jenis data yang diperlukan untuk analisis. 3. Populasi dan sampel dengan menentukan target area dan metode sampling survei. Berikut terdapat 3 lingkup kegiatan, yaitu yang pertama 1. Perangkat survei dengan memilih dan menyusun alat ukur yang valid. 2. Target area dengan fokus pada lokasi yang telah ditentukan atau
6. Wilayah pengembangan. 3. Etika survei dengan mematuhi norma dan prosedur perizinan di lapangan. Analisis data dilakukan melalui 2 tahap utama. Yang pertama yaitu pengolahan data, yaitu dengan mengumpulkan dan merapikan data survei lapangan. Yang kedua interpretasi, yaitu membaca pola hubungan antara guna lahan dan kegiatan yang terjadi. Organisasi pelaksanaan mencakup 1. Pembentukan organisasi tim, 2. Pembuatan proposal kegiatan, 3. Perkiraan biaya atau RAB, 4. Pengurusan perizinan. Keluaran atau output yang dihasilkan dari kegiatan ini berupa laporan hasil survei yang menjadi dokumen komprehensif untuk mendukung proses perencanaan wilayah dan kota pada tahap berikutnya. Demikian presentasi dari saya mengenai identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran mengenai dinamika ruang kota dan proses perencanaannya. Sekian, terima kasih.